Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bailewi Herawati, Guru Kimia MAN 1 Lombok Timur. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar materi kimia, yaitu sel elektrokimia, edisi pengantar. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita simak dulu ya tayangan berikut ini. Baik, kali ini saya akan mencoba satu praktikum sederhana, yaitu di sini saya akan mencoba mereaksikan logam seng dengan larutan CuSO4. Oke, langsung saja. Pertama kita ambil dulu CuSO4-nya di sini. Oke, kita ambil sedikit saja. Lalu kita masukkan logam sengnya ke dalam larutan CuSO4. Oke, kita akan lihat reaksinya seperti apa. Baik, setelah beberapa lama kita lihat perubahan seng yang tadi kita larutkan ke dalam larutan CuSO4. Tadi awalnya CuSO4-nya berwarna biru. Nah, ini setelah terjadi reaksi, terlihat di sini larutan CuSO4-nya berubah warna menjadi lebih kuning kecoklatan, karena memang di sini sudah terdapat endapan tembaga ya, dimana tembaga di sini melapisi bagian seng, bagian bawah seng yang tadi tercelup di dalam larutan CuSO4. Kemudian di bawahnya ini ada endapan-endapan tembaga. Jadi ini larutannya sekarang bukan lagi CuSO4, tetapi sudah berubah menjadi ZnSO4. Kemudian Cu2+ yang tadi ada dalam larutan CuSO4 sekarang berubah menjadi Cu dalam fase padat yang melapisi logam sengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya tadi kalian sudah menyaksikan satu praktikum sederhana di mana logam Zn dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Lalu apa hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan kali ini? Baik, kita akan mulai penjelasannya. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan beberapa gambar yang sangat kita kenali dalam kehidupan sehari-hari, karena hampir setiap hari kita menggunakan beberapa perlengkapan yang ada pada gambar ini. Ada baterai kadmium ya, kemudian ada sel aki, dan ada juga baterai litium ya. Nah, apa hubungannya dengan perlengkapan-perlengkapan ini dengan materi kita kali ini? Jadi ada satu cabang ilmu kimia ya yang membahas tentang listrik ya, jadi tidak hanya di fisika ya. Jadi ilmu apa itu? Kita lihat ya. Jadi ilmunya namanya elektrokimia ya. Jadi elektrokimia ini merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi-reaksi kimia.
apa kaitannya dengan sel elektrokimia? Ya. Kenapa muncul ya istilah sel elektrokimia? Apa sebenarnya sel elektrokimia? Nah, sel elektrokimia ini merupakan salah satu usaha ya agar reaksi redoks itu dapat dimanfaatkan untuk kemajuan. Jadi sel elektrokimia ini merupakan suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia yang tersimpan pada zat-zat kimia itu menjadi energi listrik atau sebaliknya. Nah, sel elektrokimia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya sel Volta atau sel Galvani. Jadi sel Volta merupakan suatu sel elektrokimia yang dapat menggunakan reaksi kimia, dalam hal ini reaksi redoks spontan, untuk menghasilkan arus listrik. Yang kedua namanya sel elektrolisis. Jadi sel elektrolisis ini merupakan suatu sel elektrokimia yang dapat menggunakan listrik untuk menghasilkan reaksi redoks, atau suatu sel elektrokimia yang dapat memaksa terjadinya suatu reaksi redoks dengan menggunakan sumber listrik dari luar. Jadi sel elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel Volta. Ya, kalau sel Volta tadi reaksinya berlangsung spontan. Ya. Sementara sel elektrolisis ini bisa terjadi jika ada sumber listrik dari luar. Nah, apa kaitannya dengan video yang kalian saksikan sebelumnya? Jadi di sini, jika suatu batang logam dicelupkan dalam suatu larutan elektrolit, maka akan timbul beda potensial antara batang logam tersebut dengan larutan elektrolit. Nah, beda potensial inilah yang disebut dengan potensial elektroda. Nah, ini gambaran ya yang terjadi pada video praktikum sebelumnya. Nah, apa sebenarnya ya proses apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam video tadi? Ya. Nah, ketika batang Zn atau logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, maka di sini terjadilah reaksi redoks secara spontan. Ya. Jadi elektron yang ada pada logam Zn yang dicelupkan ya, jadi yang dicelupkan ini langsung ditransfer ke ion Cu2+ yang ada di dalam larutan. Ya. Jadi di dalam larutan ini kan terdapat CuSO4 ya. Nah, jadi di sini ada ion Cu2+ dan ion SO4 2-. Ya. Nah, setelah beberapa saat logam Cu ya yang berwarna coklat itu akan mengendap pada logam Zn. Ya, sehingga yang tadinya warna larutannya biru ini lama-kelamaan memudar ya, seperti yang kalian lihat di video tadi berwarna coklat. Ya. Nah, proses apa yang sedang terjadi? Nah, jadi di dalam reaksi tersebut ya, Zn itu mereduksi ion Cu2+ menjadi logam Cu. Ya, dan ion Cu2+ itu mengoksidasi logam Zn menjadi ion Zn2+. Ya. Nah, jadi di sini di dalam larutan CuSO4 terdapat ion Cu2+ dan SO4 2-. Ya. Jadi seolah-olah Cu2+ dan SO4 2- ya ini sedang bermain-main di dalam larutan. Ya. Begitu ada logam Zn yang dimasukkan ke dalam larutan, ya, Zn yang ada di dalam larutan ini ya langsung menawarkan dua elektron miliknya
ya untuk diberikan kepada Cu2+, ya. Nah, karena Cu2+ ini tertarik dengan tawaran Zn, ya, maka Cu2+ menerima 2 elektron dari Zn. Ya, akibatnya apa? Ketika Cu2+ menerima elektron dari Zn, maka Cu2+ ini mengalami penurunan bilangan oksidasi, ya, atau mengalami reduksi, ya, dengan menerima elektron dari Zn, sehingga Cu2+ yang ada di dalam larutan itu berubah menjadi Cu padat, ya. Nah, Cu padatan, ya, ini mengendap, ya, ada yang mengendap di bawah di bawah wadah, dan ada yang menempel di logam Zn. Sehingga pada video tadi kalian menyaksikan logam Zn itu terlapisi oleh Cu yang berwarna kecoklatan. Ya. Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, setelah Zn, ya, memberikan 2 elektronnya, ya, kepada logam Cu, setelah Zn memberikan 2 elektronnya kepada Cu2+, maka Zn menggantikan posisi dari Cu2+ yang ada di dalam larutan. Jadi Zn berubah menjadi Zn2+ di dalam larutan, ya, sehingga seolah-olah Cu, ya, setelah menerima elektron dari Zn, dia kehilangan kebebasannya, ya, dan pasangannya pun direnggut oleh Zn, ya. Jadi yang ada di dalam larutan, ya, sehingga tadi kalian melihat di video itu dia memudar, itu tidak lagi larutan CuSO4, tetapi larutannya berubah menjadi ZnSO4, karena Zn-nya yang tadi fasenya padat, gitu ya, itu berubah menjadi larutan, ya, ion di dalam larutan, berubah menjadi Zn2+, ya. Nah, jadi di sini seolah-olah, ya, posisi Cu itu diambil alih, ya, jadi diambil alih oleh Zn2+, ya. Nah, jadi di sini dalam proses itu Zn2+ mengambil alih tempat ion Cu2+, ya. Mengapa demikian? Ya, karena logam Zn itu lebih mudah melepaskan elektron daripada logam Cu, ya. Sementara logam Cu itu lebih mudah menerima elektron. Nah, bentuk reaksinya seperti ini. Jadi Zn ini mengalami reaksi oksidasi, ya, atau peningkatan bilangan oksidasi dari logam Zn berubah menjadi larutan, berubah menjadi ion Zn2+ di dalam larutan karena melepaskan 2 elektron. Sedangkan Cu2+ yang ada di dalam larutan ini menerima 2 elektron, ya, yang tadi ditawarkan oleh Zn, sehingga Cu2+ yang ada di dalam larutan mengalami reaksi reduksi atau penurunan bilangan oksidasi, kemudian berubah menjadi Cu padat. Nah, Cu padat inilah yang kita lihat menempel pada logam Zn, ya, tapi menempelnya hanya pada logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan, ya, sehingga reaksi selnya bisa kita buat seperti ini, ya. Zn plus CuSO4 menghasilkan ZnSO4 plus Cu. Jadi CuSO4 di awal berwarna biru, ya, setelah digantikan posisinya, ya, posisinya Cu2+ oleh Zn2+, maka larutan berubah menjadi warna coklat, ya. Nah, itu yang terjadi di dalam video praktikum tadi. Nah, jadi dalam peristiwa tersebut itu terjadi perpindahan elektron secara langsung. Jadi begitu logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, terjadi transfer elektron secara langsung atau terjadi transaksi langsung. Nah, kalau terjadi transaksi langsung seperti tadi, lalu manfaatnya apa? Gitu
gitu ya. Jadi manfaatnya untuk kemajuan hidup manusia atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa gitu ya. Nah, yang ada kita hanya melihat adanya pelapisan gitu ya oleh logam Cu ya pada batang logam Zn ya. Jadi pemanfaatan elektron yang ditransfer itu tidak bisa kita gunakan gitu ya, karena reaksinya begitu cepat gitu ya, transaksinya langsung. Nah, bagaimana supaya kita bisa memanfaatkannya gitu ya. Nah, jadi bagaimana upaya ya supaya elektron yang dilepaskan itu tidak terjadi transaksi langsung ya. Maka caranya si pemberi elektron dengan si penerima elektron ini harus dipisah ya. Jadi harus diadakan transaksi jarak jauh ya yang melewati kabel ya, supaya apa? Agar elektron yang dilepaskan ini bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk keperluan manusia ya, tentu saja untuk kemajuan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ya logam Zn-nya ya tidak dicelupkan langsung ke dalam CuSO4 ya, tetapi dicelupkan ke dalam ZnSO4 ya. Kemudian logam Cu ya ini dicelupkan ke dalam CuSO4 ya. Jadi dibuat dua sel seperti ini. Jadi tidak lagi satu wadah gitu ya, tetapi dalam dua wadah ya. Nah, kemudian ya ini Zn dan Cu ini dihubungkan dengan kabel ya. Nah, di sini kalian bisa menghubungkan dengan lampu atau bisa dengan voltmeter ya. Jadi elektron yang mengalir nantinya itulah yang menghasilkan listrik ya. Jadi elektron yang dilepaskan oleh logam Zn itu yang akan menghasilkan listrik ya. Nah, pertanyaannya kenapa Zn-nya dicelupkan ke dalam ZnSO4 ya. Jadi kalau Zn dicelupkan ya ke dalam larutan elektrolit di mana kationnya berbeda dengan logamnya, maka nanti bisa terjadi transaksi ya secara langsung. Nah, kita kan mau mencegah terjadi transaksi langsung. Jadi nggak mungkin ini akan terjadi transfer elektron kalau Zn dimasukkan ke dalam ZnSO4. Yang ada Zn2 plusnya bertambah banyak ya. Jadi kalau Zn dicelupkan ke dalam ZnSO4 kemudian dia melepaskan dua elektronnya, Zn-nya berubah menjadi Zn2 plus ya, bergabung dengan ZnSO4 ya. Jadi di dalam larutan Zn2 plusnya tambah banyak ya. Begitu juga dengan Cu. Cu-nya dimasukkan ke dalam CuSO4 ya. Jadi dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 yang kationnya sama dengan logamnya ya. Sehingga kalau di sini juga tidak ada transaksi langsung ya. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan kabel seperti ini ya. Nah, cara kerjanya seperti apa ya, saya akan perlihatkan. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan ini dua sel yang tadi ya. Nah, sekarang saya akan ambil logam di wadah sebelah kiri, itu kita ambil zinc, seng. Kemudian larutannya kita ambil ZnNO3 dua kali ya. Kemudian di sebelah kanan kita akan ambil tembaga. Larutannya kita ambil CuNO3 ya. Nah, lalu sekarang kita nyalakan. Nah, jadi di sini yang terjadi adalah nah, di sini kalian bisa lihat ya, Zn
logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan ZnNO3 dua kali ini melepaskan dua elektronnya berubah menjadi Zn2+. Ya. Nah, ini secara molekular secara pembesarannya kita lihat. Nah, di sini logam Zn melepaskan dua elektron berubah menjadi Zn2+. Oke. Ya. Nah, Zn2+-nya bergabung ya ke dalam larutan ZnNO3 dua kali. Sehingga di dalam larutan ini terjadi penambahan ion Zn2+. Ya. Nah, elektron yang dilepaskan ya ini mengalir melalui kabel ya. Nah, kita lihat lagi ya, saya ulangi. Kalian bisa perhatikan sekarang ya. Oke, saya play dulu. Nah, ini kalian perhatikan, ini elektronnya mengalir ya melalui kabel, bisa terdeteksi tegangannya pada voltmeter, kemudian bisa menyalakan lampu seperti ini ya. Kemudian elektronnya mengalir menuju larutan CuNO3 dua kali. Ya, jadi elektron yang mengalir menuju larutan CuNO3 dua kali, apa yang terjadi di sana? Nah, ion Cu2+ di dalam larutan ini akan menerima dua elektron ya yang tadi dari Zn ya. Nah, begitu dia menerima dua elektron ya, maka Cu2+ berubah menjadi padatan Cu ya, sehingga di sini logam Cu ya itu akan bertambah ya. Jadi padatannya ini bertambah dengan berubahnya Cu2+ menjadi Cu ya. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan sel elektrokimia ya. Jadi ini yang dinamakan dengan sel elektrokimia ya. Nah, sel elektrokimia inilah ya yang dimanfaatkan sampai saat ini untuk beberapa kepentingan manusia ya. Nah, misalnya kita menggunakan sel aki, baterai gitu ya. Nah, itu menggunakan prinsip dari sel Volta ya. Sel Volta ini merupakan salah satu dari sel elektrokimia. Jadi pemanfaatan reaksi redoks spontan ya, yang elektronnya dimanfaatkan ya untuk menghasilkan listrik ya. Oke. Nah, jadi gambarannya ya seperti ini ya. Ya, ini kalau di dalam larutannya kita gunakan ZnSO4, berarti di sini digunakan CuSO4, logamnya pakai zinc ya, seng, yang di sebelah kanan pakai tembaga ya, jadi harus sama ya. Nah, ini reaksi redoks spontan ya, yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik ya. Baik, demikian pengantar tentang elektrokimia kita kali ini ya. Bahasan lebih lanjutnya tentang sel Volta dan sel elektrolisis akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.